Shalom saudara. Ya, di sesi pertama ini kita akan membedah bagaimana pintu rahasia Tuhan untuk pribadi, untuk keluarga, untuk setiap destiny. Di sesi kedua kita akan berdoa bersama, mengerang, mencerit untuk membalikan keadaan bagi bangsa kita Indonesia untuk mempersiapkan pemilu. Saudara, saya tahu nanti mungkin yang season 2 nggak terlalu banyak karena beberapa orang banyak yang kerja, tapi it's okay. Karena kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk menetapkan dan memastikan keadaan bangsa kita. Amin. Kenapa saudara? Karena kita adalah orang percaya pada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Nah saudara terkasih, percayakah engkau bahwa tahun ini, tahun 2024 adalah tahun spektakuler? Tahun spektakuler. Yes. Harusnya semangat gitu loh. Yes, gitu. Amin. Kecepet saudara, amin ya. Saudara terkasih, seberapa kekuatanmu menyambar, disitulah kekuatanmu juga akan menerima. Tapi ketika seberapa kau punya ketraumaan, disitu juga engkau akan cuman apa? Gigit jari. Nah saudara terkasih, kita akan belajar contoh-contoh saudara, pintu rahasia Tuhan yang sudah dilewati oleh siapa? Triwira, Daniel, saudara ya, Ruth, wanita pendarahan, Maria ibu Yesus, dan ada banyak lagi saudara. Tapi di sini kita mau belajar begini, bagaimana kita punya nilai hidup yang disesuaikan untuk sebuah kemenangan, perkenanan, dan kesuksesan. Jadi saudara terkasih, di sini dibutuhkan apa? Nilai hidup. Jadi saudara terkasih, hari-hari ini Tuhan mengatakan pada saya gini, sekecil apapun yang kau kerjakan, harus sampai melahirkan sebuah value, punya nilai. Saudara, apapun itu yang kau kerjakan, biasakan itu punya bobot. Ya, kemarin saya ngobrol sama Elisa, karena Elisa puji Tuhan, Senin sudah mulai kerja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya bicara banyak sama Elisa, saudara, untuk apa? Mempersiapkan diri, bukan cuma kerja dapat duit, itu nomor sekian. Tapi bagaimana engkau menjadi pribadi yang siap, ya toh saudara, menjadi orang yang manuver, ya toh, mempengaruhi keadaan. Saudara, jangan lihat seberapa kekuatanmu, seberapa kemampuanmu, seberapa skillmu. Tapi ketika kau melibatkan Tuhan di atas segalanya, maka manuver itu akan terjadi. Nah, saudara terkasih, saya bilang, jadilah orang yang menunjukkan identitas bahwa engkau adalah milik Kristus. Tapi jangan jadi tekanan, jangan jadi beban, tapi menjadi apa? Kesukaan, saudara. Banyak orang kalau sudah dibilang integritas, saudara, ya itu beban. Salah, saudara. Itu nilai. Kalau engkau punya nilai hidup, engkau akan dicari, dikejar orang. Bukan untuk nagih hutang, saudara, enggak. Karena kau punya apa? Sesuatu yang beda. Sesuatu yang luar biasa. Dan kau akan apa? Jadi orang yang terus hanya berkarya menginvestasikannya ilahi. Maka berduyun-duyun orang akan mencari engkau. Saudara, kenapa saudara? Bukan satu kebetulan. Saudara, dalam hidup saya, kalau mau kerja saya nggak pernah melamar kerja. Saya tidak terlalu pintar, tapi sorry ya, saya punya intelektual yang tinggi. Karena siapa? Karena Yesus. Setiap kali saya bilang, Tuhan, saya butuh kerja untuk kemuliaan-Mu. Dan selalu itu motivasi saya. Setiap pekerjaan saya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena ini. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, setiap kali saya punya kerinduan dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bahkan di tengah-tengah saya mengalami sebuah tekanan dan untuk menunjukkan Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup, saudara. Di situ pun Tuhan juga bikin apa? Surprise. Dan di tempat setiap kali saya kerja, saya nggak perlu lama untuk next level demi next level.
Dari karyawan biasa, terus naik sampai ujungnya jadi kepercayaan bos, sampai ujungnya jadi GM saudara, itu butuh 3 bulan saja. Untuk mengalahkan yang sudah kerja 30 tahun saudara. Nah, saudara terkasih, apa rahasianya? Kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan dan selalu bergaul dengan Tuhan. Dan punya nilai-nilai yang surplus saudara. Apa itu surplus? Saya bilang, kalau orang masuk kantor jam 8, kau harus datang setengah 8, itu minim. Tapi hidup saya nggak pernah seperti itu saudara. Kantor jam 8, saya jam 7 sudah datang. Ngapain saya? Saya bikin mesbah dulu saudara di tempat saya kerja. Selalu itu yang saya lakukan. Bahkan satu kali saya pernah juga kerja di pabrik, satu pabrik saya ajak saudara doa semua. Nah, karena saya punya kedudukan, saya manfaatkan itu saudara. Kamu nggak mau ikut doa? Nggak mau ikut doa? Jangan gitu dong Bu. Ayo ikut doa. Doa untuk kebaikanmu. Ngerti? Kalau kamu nggak doa, perusahaan ini bisa bangkrut. Nah, rada diancam dalam tanda kutip saudara. Akhirnya mau muslim, mau apa, saudara kumpul semua jadi satu. Saya bilang ini, nggak usah pusing ya, Tuhan sana, Tuhan sini, kepercayaan masing-masing. Tapi saya yang pegang kendali semuanya. Asik gak saudara? Asik. Itu gunanya kita punya otoritas saudara. Nah, saudara sekali, pabrik itu sudah mau pilot saudara. Tiba-tiba dalam kurun 3,5 bulan naik melejit saudara. Karena apa? Kuasa doa. Pada saat saya masuk itu kondisinya berantakan, hancur, hutang banyak saudara. Dalam hati Tuhan, ini kalau pikiran negatif ya, Tuhan ini niat kasih saya pekerjaan yang menjadi berkat atau cari buat saya jadi punya masalah ini. Pusing gitu saudara kan. Tapi tergantung caramu bereaksi. Pada saat itu bos bilang begini, Win, saya panggil kamu, karena kami dikenalnya di gereja saudara. Saya salah satu pengerja. Jadi dia bilang ini, saya panggil kamu. Saya karena saya tahu kamu tuh kuat doa. Nah, pendoa itu saudara nggak akan merugikan, menguntungkan. Nah, saudara terkasih dia bilang ini. Akhirnya dia cerita, pabrik ini kondisinya sudah mau hancur. Dia tunjukkan berapa M utangnya saudara. Dalam hati, waduh ini jebakan ilahi namanya. Kan mau nggak mau. Sesaat beberapa detik pikiran seperti itu. Tapi saudara Roh Kudus berikan saya penginsafan. Kembalikan semua itu, buang pikiran negatif. Tapi jadikan ini kesempatan, peluang untuk kau melihat bagaimana karya Tuhan. Dan akhirnya saya kebaskan semuanya. Waktu itu bukan kebaskan, tapi tolak dalam nama Yesus. Saya bilang ini bukan penderitaan, bukan beban, tapi jadi peluang. Saudara, saya setiap hari 1 jam sebelumnya saya sudah datang, duduk sendiri, saya mesbah, saya menyembah. Nanti mulai berdatangan karyawan, saya bilang, sini semua kumpul. Saudara terkasih, saya melakukan itu. Dan di jam-jam istirahat saya juga tetap saudara lakukan terus dengan Tuhan. Bahkan saudara terkasih, orang sudah pulang. Jam 5, saya tuh bisa jam 6, bisa jam 7 baru pulang. Saya pastikan semuanya oke dan bla bla, saya cek satu-satu saudara. Saya keliling pabrik. Padahal saya ini berangkat dari nol yang gak ngerti apa-apa. Tapi sekali lagi, apa yang bisa kau lakukan, lakukan dengan segenap hatimu. Selebihnya kau andalkan Tuhan, kau minta Tuhan memimpin. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan, pada masuk tahun 2024 ini saudara, ada sebuah janji Tuhan. Masih ingat saudara? Efesus 3 ayat 20. Pegang itu firman Tuhan saudara. Demikian katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana saudara? Jadi kuasa Tuhan bekerja di mana? Nah saudara coba perhatikan di sini. Apa maksudnya? Tuhan berkata bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Berarti Tuhan itu ingin memberikan kita sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang spektakuler. Tapi ingat Tuhan ya. Kalau dia bilang, aku lebih dari pemenang, pasti ada peperangan. Harus ingat saudara.
besar, berarti apa? Perang C. Saudara. Apalagi saudara? Janji Tuhan apalagi saudara? Kelimpahan akan datang, dihabis dong C. Lu katanya kelimpahan kok tambah entek iki. Lo itu caranya Tuhan. Tuhan gak mau saudara sekedar ditambahkan tapi buntutnya ini punya siapa? Dia gak mau sesuatu yang gak bersih. Tuhan bilang gini, buang itu berkat pret. Nah, berkat pret itu berkat yang bukan dari Tuhan. Berkat yang bukan mengandalkan Tuhan. Jadi intinya tahun ini kita harus bertobat semuanya. Gak boleh bekerja dengan kekuatan kita. Gak boleh bekerja dengan apa? Mengandalkan semua yang ada fasilitas dalam hidup kita. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Ya saudara, jadi Tuhan mau bersihkan semua. Ya Tuhan, tahun kelimpahan. Kok tambah lama tambah entek. Ya ini caranya mau kelimpahan nak. Jangan ngenes. Kalau saudara punya reaksi yang buruk, iblis bilang gini. Kamu gak kapok aja mbak janji Tuhan. Kamu gak kapok aja dengan kata-kata gombal. Makanya toh, gak usah terlalu fanatik, gak usah terlalu ekstrim, biasa-biasa aja. Terus kau bilang gini, kayaknya iblis bener. Lah. Saudara terkasih ingat, apapun janji Tuhan, selalu berangkat semua dari kebalikannya. Engkau akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan direndah diinjek sih. Itu cara Tuhan. Bilang kanan kiri, mulai ngerti sekarang. Nah saudara, iya, jangan mikir diinjeknya sih. Kenapa harus diinjek? Karena, kenapa Tuhan injek saudara, injek saya? Karena apa? Sombongmu itu loh mekiti. Jadi lah nggak diinjek, blas. Begitu cuma diangkat. Saudara mombol, saudara nggak injek tanah. Sekalian dilosor, penyet kabeh saudara. Jadi kenalilah cara-cara dan jalan Tuhan. Ketika dia memberikan sebuah janji yang dahsyat, yang luar biasa. Dia janjikan ikan kakap. Jangan saudara bayar ikan teri. Wena itu ay. Diberkati berlimpah-limpah. Wes. Tapi pulet ya sampai lit. Coba. Saudara terkasih, ayo kenali Tuhan. Engkau akan masuk gerbang kemenangan. Saudara, bagaimana cara masuk gerbang kemenangan saudara? Selain kita jadi orang yang siaga satu. Memerangi apa saudara? Kemalasan, penundaan, pemberontakan, semua karakter yang buruk. Kedua apa saudara? Ketika kita mau masuk ke gerbang saudara ya, nggak ada orang masuk ke gerbang gini. Sukacita. Loh bu, dalam penindasan kok sukacita? Itu jalannya. Jalan sempit. Jalan lebar apa saudara? Neraka. Saudara, saya ini 2 hari yang lalu. Bukan 2 hari yang lalu, beberapa minggu memang saudara lagi ngebahas sama Tuhan. Ya saudara, salah satu anak saya, Tuhan, kau kan yang suruh dia buka ini. Tapi bagaimana kenyataannya seperti ini? Tuhan bilang gini, kamu tuh gak ngerti. Ini skenarioku untuk apa? Memproses dia banyak hal. 1, otaknya terlalu pinter, ben gak pernah gak pinter, ben ngandalno Tuhan. Kebiasaan pegang uang besar, pegang uang teri, ayo mengucap syukur. Saudara terkasih, tapi puji Tuhan beberapa hari yang lalu saya dengar dia ngomong gini, saya harus punya keputusan untuk setia, melewati proses yang tidak enak. Karena saya percaya ini Tuhan, waduh, Tuhan bilang gini, makanya jok sok pinter kon. Gitu. Puji Tuhan saya gini. Itu loh Tuhan saudara. Itu Tuhan. Apapun yang dia janjikan besar, kita harus jadi orang yang mengerti. Saudara, mau dipakai menjadi pemimpin besar,
Ya caranya saudara sahabat jadi orang yang rajin, yang giat. Berlatih mempersiapkan diri, upgrade. Ojo apa menune kuno terus saudara ya. Terkasih, mari saudara terkasih. Jadi orang yang mengerti bagaimana skenario Tuhan, bagaimana gayanya Tuhan. Kalau dia sedang punya janji untuk sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Ini cerita, saya ngomong Bu Jenny, Jamie aja. Panggilan Yusuf, dia bangga dengan jubah Yusuf. Loh, jubah Yusuf tuh saudara, lebar bawahnya. Saudara, dan jubahnya itu punya banyak warna. Bicara apa saudara? Itu namanya kekayaan, kejayaan, kelimpahan, semua di situ. Wah, dengan bangganya, panggilan Yusuf. Dalam hati, emang enak? Enak endingnya saudara. Yusuf itu saudara suka pamer jubah. Jubah ma'agung. Saudara, orang-orang yang akan dipanggil Tuhan sebagai pengusaha. Istilahnya kalau di rohani itu raja-raja saudara ya. Kalau tidak direndahkan, bahaya. Nanti jadi seperti Saul. Jadi bagaimana setelah Tuhan menjanjikan semuanya. Dan Yusuf mendeklarasikan di hadapan saudara-saudara saudara. Detik dia mau mendeklarasikan, detik itu jubahnya dirobek semua. Artinya saudara terkasih, belajar mengerti. Setiap kali kau dapat sesuatu dari Tuhan, dan kau berani mendeklarasikannya. Detik itu saudara, koyakan demi koyakan akan terjadi. Yang digodok apa saudara? Di sini. Semua nih, karakter, sifat, kebiasaan-kebiasaan buruk semua digodok saudara. Jubahnya dirobek. Bicara apa saudara? Kehormatannya. Satu kali sampai Jamie jadi sales di properti. Aduh isin aku aku iki dulu bos loh. Saya iki jadi sales, jaga pameran. Saya bilang Yusuf itu seperti itu. Dimasukkan sumur. Satu lubang yang dia nggak bisa kemana-mana. Cuma bisa ke atas. Masih sumur, masih enak saudara. Masih bisa lihat hawa ke atas. Setelah itu dijual di dalam perbudakan. Masuk ke penjara. Apa itu perbudakan? Kok kerja keras. Entek kabeh bu, kau nak hasilnya bu. Itu perbudakan. Dihabiskan semua. Tuhan, katanya diberkati. Kok tambah entek. Nggak cukup sampai di situ. Masuk ke penjara. Yang dimana kau tidak punya pilihan lagi. Ketika kau pilih kehendakmu, langsung melet. Pilih kehendakmu, melet. Artinya setiap kali kau tidak taat, selalu ada pukulan. Kenapa? Apakah Tuhan jahat? Saudara percayalah, di dalam sisi manusia ini ada sisi yang gelap. Ada sisi keliaran daripada roh manusia. Ya Pak ya? Itu yang Tuhan mau didik, itu yang Tuhan mau disiplin, itu yang Tuhan mau bentuk saudara. Jadi saudara, Tuhan tuh nggak pernah tertarik untuk langsung berkati kita secara langsung. Dia mau berkati kita secara yang di dalam itu dirombak, dibersihkan, dibentuk, bahkan dimurnikan. Bahkan sampai saudara ya, kilau keemasan itu muncul bersinar dalam kehidupan kita. Dan disitulah sumber itu akan mengalirkan sebuah berkat-berkat yang dunia bilang hoki. Nah, saudara terkasih, ketika kita melewati ada banyak hal yang rasanya Tuhan. Saya lihat ya saudara ya, semua rata-rata orang yang terima janji Tuhan, sekarang lagi Ya Pak ya. Kenapa? Keselak? Enggak. Karena enggak punya penyembahan. Apa weh? Penyembahan yang dalam arti kata penyembahan yang memahami jalannya Tuhan. Jadi jangan nipu ya paksa. Ayo Tuhan, ayo nang di.
Saya sekolah kok ayu, oh, langsung saudara lulusan. Tar dulu, sekolah dulu kehidupan, dididik, dipersiapkan, digembleng. Ben besok lek soge kok sombong, sampai gak nginjak tanah. Apalagi yang semakin diurapi, jangan sampai gak nginjak tanah, glosor. Terlalu ngeroh. Kia bakar sakar sak. Apa toh? Saudara terkasih, ketika Tuhan bilang tahun ini tahun spektakuler, tetap ada prosesnya. Dan supaya kita enggak melakukan dengan pengertian. Nah, di sini kita mau belajar. Yuk, gimana yang dimaksud perjalanan kita dengan Tuhan yang sampai kunci demi kunci semua, saudara ya, semua dibukakan. Kalau kita sedang mengalami masalah itu saudara diizinkan Tuhan untuk orang-orang yang tujuannya adalah bertobat. Kalau itu ujian, ditujukan pada orang-orang yang mau diangkat next level. Jadi di sini ada dua, antara masalah dan ujian. Saudara yang mana? Tunggu dulu. Kalau itu masalah, kunci pertama adalah pertobatan. Saudara, kalau itu masalah itu sesuatu yang kau bikin sendiri karena kau nggak taat, kau berontak, kau keras hati, kau bebal. Tapi ujungnya Roh Kudus menjamahmu, menyentuhmu dan engkau mengalami penginsafan. Dan saudara, setelah itu kau harus buka hati. Dan kau punya keputusan, Tuhan, oke, sekarang aku benar-benar mau punya keputusan untuk bertobat. Aku mau tinggalkan semuanya, Tuhan. Semuanya apa, saudara? Semua yang tidak sesuai dengan apa? Firman. Semua kekerasan hatimu, kebebalanmu. Saudara terkasih, jangan dikira ketika kita sudah kelihatannya taat dengan Tuhan, kelihatannya pelayanan, kelihatannya rajin ibadah, jangan dikira kita nggak punya roh keliaran. Kalau keliaran masih sangat-sangat tinggi volumenya, itu kita harus bertobat. Jadi takarannya bukan sudah pelayanan atau ibadahnya rajin, saudara, tapi sudahkah di dalam ada sebuah perubahan? Itu, saudara. Kalau sekian lama, sekian puluh tahun kau ibadah, kau pelayan, gak ada berubah dari sinimu. Itu namanya kau punya apa? Roh keliaran. Liar. Tidak pernah bisa apa? Dididik. Ini butuh pertobatan. Jadi Tuhan gak bisa kita sogok dengan pelayanan, rajin ibadah. Gak bisa, saudara. Orang yang mau mengalami kemenangan, penggenapan janji Tuhan selalu harus dipersiapkan. Supaya berkat Tuhan tidak menjadi apa? Kebinasaan yang ujungnya apa? Dimanfaatkan setan. Seperti apa contohnya? Saul. Saul adalah orang diangkat Tuhan karena bangsa Israel teriak-teriak minta apa? Raja, minta pemimpin. Akhirnya karena orang rakyat terus berteriak sama Tuhan, mau nggak mau Tuhan akan turutin. Tapi karena permintaan rakyat bukan kehendak Tuhan. Jadi sesuai apa yang diminta rakyat dengan sikap yang berteriak-teriak frontal, berontak. Tuhan juga datangkan sesuai indikasinya. Saul adalah seorang pemimpin yang tidak dipersiapkan. Tidak bayar harga. Tidak ada didikan. Tidak mengenal Tuhan dan hidup di dalam apa? Takut Tuhan. Saya kasih tahu gini. Kalau di jiwamu ini penuh teriak-teriak. Rohmu penuh Tuhan, pokoknya gini Tuhan. Gak Tuhan kasih aku, mangkel aku gak ke Tuhan-Tuhanan, gak pelayan-pelayanan. Dan ujungnya Tuhan kasih. Seperti apa? Seperti anak bungsu. Jangan dikira orang yang teriak-teriak terus ngotot Tuhan gak dikasih. Dikasih, saudara. Tapi berkat yang dia terima, itu indikasinya seperti pemberontakannya. Bukankah Saul adalah pribadi yang sangat pemberontak, sombong, angkuh? Seperti apa yang diminta? Siapa yang minta? Warnanya bagaimana? Auranya seperti apa? Itu juga yang datang.
Artinya saudara, segala sesuatu kalau belum waktunya Tuhan, belum tepat buat Tuhan, jangan minta Tuhan genapi. Karena kau belum siap. Tapi kalau kau paksa, Tuhan akan kasih. Tapi tidak seindah apa yang ketika dinantikan waktunya Tuhan tepat. Malah berkat itu akan jadi apa? Jadi apa? Kebinasaan. Contohnya anak bungsu. Setelah diberikan semuanya, ujungnya apa? Dia apa? Hidupnya berantakan. Saudara, mari. Jadilah orang yang mengerti jalannya Tuhan. Pada saat saudara mengalami masalah, kalau itu karena kesalahan, bertobat. Dan jangan menganggap saya sudah pelayanan, sudah perpuluhan. Sudah. Tuhan katakan bukan itu yang Tuhan mau. Tapi kenali yang di dalammu ini ada sebuah perubahan atau tidak. Ya. Yang kedua, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memohon petunjuk dan siapkan hati untuk taat. Jangan datang kepada Tuhan, Tuhan aku bertobat dan bla. Setelah itu saudara enggak siapkan hati untuk apa? Selanjutnya Tuhan mau apa? Jangan pertobatan cuma emosi. Tapi setelah itu kok enggak siapkan hati untuk apa? Berjalan dalam ketaatan demi ketaatan setiap hari dan setiap hari. Pertobatan cuma satu kali, setelah itu apa? Berjalan dengan mau mesti. Ujungnya liar lagi saudara. Tapi belajar dengar-dengaran apa yang Tuhan mau dan ikuti, lakukan dengan setia. Artinya ketika kau datang kepada Tuhan, engkau siap konsekuensinya apapun jawaban Tuhan. Jangan gini, ya kalau enak aku nurut Tuhan. Lah enggak enak, saatku belum tiba. Jangan begitu saudara. Harus jadi orang yang siap. Makanya saya sering kali gini, Bu, ada pesan Tuhan apa? Enggak ada. Orang minta tanya Tuhan, pesan Tuhan, sudah dikasih tahu. Siap. Kalau itu nanti saja Bu. Makanya kalau nggak siap jangan tanya-tanya pesan Tuhan. Jangan tanya-tanya kehendak Tuhan kalau tidak siap. Nah saudara terkasih, mari hari-hari ini benar-benar punya keputusan hidup di dalam pertobatan. Artinya jangan bermain-main dengan pertobatan. Jangan bermain dengan kasih karunia Tuhan. Dan jangan bermain-main dengan yang namanya ibadah. Mari saudara, saya ini merasa gini ya, sudah ibarat gini. Saya selama itu merasa saya sudah bagaimana membawa atau mengajak saudara, ayo kita ini jadi orang yang mengerti makna sebuah ibadah. Ibadah adalah memberikan korban, ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan, ibadah adalah sebuah perubahan dalam hidup kita. Dan saudara terkasih, dan mari belajar. Kalau itu ada kesalahan kita dan kita perlu bertobat, bereskan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, saudara siapkan hatimu, apapun yang Tuhan suruh perintahkan, jalani itu. Dan jangan jadikan beban, tapi jadikan apa? Kesadaran untuk apa? Supaya aku jauh jadi lebih baik. Ambil keputusan atau komitmen untuk apa? Lebih setia, lebih mendekat dengan Tuhan. Kalau ini masalah. Tetapi kalau itu ujian, apa yang harus kau lakukan? Saudara, ketika ini sebuah ujian, artinya ujian gini, kau sudah belajar taat, sudah berusaha terus sama Tuhan, lakukan yang terbaik saudara ya. Tetapi kok keadaan semakin gak baik, apa yang harus kau lakukan? Saudara, punya keputusan untuk lebih melekatkan hatimu dengan Tuhan. Artinya, belajar percaya apapun itu yang sedang kau hadapi, Tuhan izinkan karena di balik skenarionya ada sesuatu yang luar biasa. Belajar sepakat dengan Tuhan apapun keadaannya, belajar sepakat. Oke Tuhan, kalau kau mau aku melewati ini, aku mau berjalan bersamamu. Dan itu perlu sikap hati yang saudara sungguh-sungguh punya keikhlasan dengan Tuhan. Apapun itu saudara, Tuhan dikejar hutang, dikejar tagihan, Tuhan apapun itu saudara. Kau belajar punya keputusan, diam, tenang, sepakat dengan Tuhan. Memang ini tidak mudah, ini perlu apa?
terapi pembiasaan untuk tenang. Karena apa? Kita lagi masuk di ranah ujian. Ujian boleh teriak-teriak enggak saudara? Ujian boleh ngomel enggak? Ujian boleh nyonton enggak? Enggak boleh. Ujian yang dilakukan apa? Tenang, konsentrasi, fokus, dan kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Selebihnya Tuhan. Nah saudara, seringkali orang gagal yang di kedua ini, yaitu pikiran positif. Sukanya gini, ini karena ini karena itu, ini karena ini. Termasuk saya sendiri. Tanpa sadar seringkali gini, ini karena itu. Satu kali Tuhan bilang ini, enggak ada ya karena itu, karena gini. Karena kamu. Saudara, kenapa karena kita? Karena Tuhan punya rencana yang ajaib buat hidup kita. Engkau sedang kupersiapkan next level nak. Kenapa fokusmu jadi yang lain? Jadi cari kesalahan. Langsung saya gini, aduh Tuhan, kok enggak nyambung ya? Minta ampun kalau enggak nyambung saudara. Tuhan ini lagi mempersiapkan kita sesuatu yang luar biasa. Sehingga diizinkan kita melewati proses-prosesnya. Di proses itu jangan menyalahkan apapun dan siapapun. Termasuk Cipun. Karena manusia itu seringkali apa? Cari kesalahan toh. Ini gara-gara kamu, Ma. Kamu lu gak mesbah, Ma. Iya gara-gara kamu, Pak. Telatan terus, Pak. Gara-gara nanti datang mepet-mepet. Saudara terkasih, stop untuk menyalahkan apapun dan siapapun. Belajar dewasa, termasuk yang ngomong ini saudara. Kadang-kadang konslet, karena ini, karena itu, karena si dia. Saudara terkasih Tuhan mau kita tuh enggak nyalain siapapun. Sadar sesadar-sadarnya, Tuhan bawa saya ke musim, Tuhan bawa saya ke fase, Tuhan bawa saya terus dan terus. Supaya saya menjadi orang yang semakin kuat, semakin dewasa, semakin kokoh. Kalau kita semua jalan tol, jalan bagus, apa hebatnya saudara? Gak ada, di sini dibentuk. Nah, saudara bahkan ketika kau mengalami sebuah himpitan yang membuat kau tertekan. Apa yang harus kita lakukan? Mengikhlaskan segala sesuatu dan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Gini ya saudara, gimana sih caranya bersyukurmu tuh sampai membuka perkenanan hati Tuhan, sampai membuka surga. Ketika kau bersyukur, itu harus dengan pengertian. Hatimu, jiwamu, rohmu, tubuhmu sepakat dengan apa yang kau putuskan. Baru ada kehidupan yang menyentuh surga. Tapi kalau cuma ku bersyukur, Bapa, ininya mikir terus. Ku bersyukur, Tuhan, ini trauma, pahit. Ini saudara, mubazir. Mari kalau bersyukur, bahkan sel-sel tubuhmu itu menyembah dan berkata bersyukur. Seirama, sehati, selaras seperti laras hati. Asik. Loh, saudara, ini kelihatannya gampang, remeh, tapi seringkali susah. Ini loh orang jujur satu-satunya. Gimana caranya bersyukur? Sebelum nyanyi, sebelum nyembah, pikiranmu sadarkan dulu. Kita mau nyanyi loh. Kita mau mengucap syukur loh. Saudara, saya beberapa hari di menara bilang sama anak, jiwamu tuh ajaan ngomong, ben gak kelainan jiwa. Loh, ketawa. Tak bilangi ya, jiwa ini perlu diajak bicara. Contohnya Daud. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Daud bicara sama siapa?
Gak ambek tuyul toh? Lah iya. Kalau engkau lagi melo-melo gak jelas, menantikan pasangan hidup. Wis asik katanya. Ketika kau menantikan berkat kok gak tublak-tublak saudara. Maka keputusanmu cepat dengan kesadaran. Di style pikiran, klik, klik, semua panca indera, klik. Langsung style. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Sama senyum saudara. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Surga bilang begini, ku rasakan syahdunya asik simfoni hatimu. Surga memutuskan cepat digenapi. Surga bergoncang dengan syairmu. Surga itu ya perlu dirayu loh saudara. Gak Kristanti ngerayu Sintanti kayak apa? Ayo ajak bicara sama jiwamu. Ketika itu letih, ketika lelah, ketika itu pahit, katakan, hai jiwaku, kenapa jadi pahit? Bukankah kita ini sedang mempersiapkan sebuah peperangan besar untuk jarahan besar? Hai jiwaku, bangkit. Oke, kita sepakat. Coba yang bisa meruntuhkan, melelehkan jiwa kita, kita sendiri saudara. Kalau nggak percaya, coba. Misalkan Kristanti lagi melo, saya bilang ini, Tan, sudah Tan. Apa sudah? Gak mempan saudara. Kecuali saya penteleng ini, Tan, oh iya Mami. Tapi kalau coba jiwanya yang bicara, perlu praktek saudara. Nanti pulang, nanti dikira orang gila, orang apa-apa, saya dikirai aja loh, kan gak gila. Ini belum gila, belum Tuhan. Pokoknya jangan ngomong-ngomong ya jelas saudara ya. Arti gini, kalau engkau sudah tertekan banget, yuk jiwaku tenang, sabar ya. Kau pasti bisa, kau pasti bisa. Nanti saudara, tiba-tiba air matamu meleleh, tapi bukan karena galau, karena ada sentuhan-sentuhan daripada Tuhan. Kenapa saudara kita perlu berbicara sama jiwa kita? Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Itu yang membuat kita kenapa harus berbicara sama jiwa kita. Karena ada pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan buat maknyes gitu saudara. Ya, jadi saudara terkasih itu perlu dipraktekkan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, ayo pikiran yang dewasa, pikiran yang positif, tidak mencari kesalahan pada orang lain. Yang ketiga adalah bersyukur, percaya sepenuhnya, aku ini pasti menang, aku ini pasti diberkati, aku ini pasti dapat jodoh. Tapi tak bilangin ya, jangan salah ucap, aku pasti nanti beneran, nanti kapan ya pokoknya kapan nanti. Yang pasti-pasti aja. Aku nanti berkelimpahan. Kapan? Nanti. Saudara, di alam bawah sadar ini selalu yang ditangkap apa? Yang negatif. Gampang, yang positif susah. Atau sesuatu yang tidak jelas membuat sesuatu juga enggak jelas. Jadi kalau kita ngomong gini, aku pasti menang. Aku pasti dapat. Aku pasti. Jadi saudara punya ketetapan hati untuk percaya sama Tuhan. Apapun keadaannya. Ya saudara, jangan gini. Percaya Tuhan. Tapi ya apa itu Tuhannya, kenyataannya kayak gini. Pusing saudara. Sekali percaya, tetap percaya. Ini seperti gini, ilustrasinya saudara. Kalau misalkan Jamie sama Sherly ini, kan sudah menikah.
apapun terjadi, Pak, hari ini wajahmu kok asem dan enak. Terus kita pisahan aja, masa gitu saudara? Ma, hari ini kok gak pijetin aku, wis gak usah tidur di aku, sana tidur di rumah tetangga, masa gitu? Enak ndak enak malam ketemu satu ranjang gak? Kecuali apa? Kecuali apa? Sally sing nyelentung, aku tak tidur di Renner ya. Saudara artinya nih, kalau kita sudah bicara perjanjian, sudah bicara komitmen apapun itu, jangan motong, jangan mundur, jangan apa lari. Terus di tempat, setia sampai segala sesuatu genap. Ingat, orang yang terima perjanjian itu saudara bicara komitmen, bicara konsisten, gak bisa apa ingkar. Kalau ingkar ya kita rugi sendiri saudara. Artinya ketika Tuhan sudah berikan kita perjanjian, tunggu saja. Dan dalam proses itu kita harus punya reaksi-reaksi hati yang menyenangkan Tuhan. Salah satu menyenangkan apa? Wajahmu ojo asem. Wajahmu ojo kecut. Wajahmu ojo kayak monster medani orang. Kenapa? Menunggu janji Tuhan. Menunggu janji Tuhan itu yang manis-manis, senyum-senyum. Saudara, 2 hari ini saudara, saya tuh kesel gitu. Tapi saya bilang ini dalam jiwa saya, senyum. Yang lebar. Tapi tanpa sadar akhirnya ketawa sendiri. Saudara, mau nunggu dihibur Jamie kesuwen, datang Jamie. Kan tadi Sally nggak tahu kapan datang. Ya sudah hibur sendiri. Nah, saudara terkasih ketika jiwa saya bilang, ayo tersenyum. Yang lebar, sampai selebar-lebarnya. Ternyata gini saudara, orang itu kalau rajin senyum, ya ditarik gini. Berkat itu akan datang saudara. Coba mau cuci yang. Berkat gilani datang saudara. Pokoknya apapun saudara ya, senyum itu hoki. Tapi jangan senyum gak jelas saudara. Senyum karena apa? Kau punya tujuan. Misalkan Sally sama Jamie, Sally senyum. Apa mah? Transfer langsung ngerti loh saudara ya. Pokoknya golongan transfer ya. Lama tak duitin KB. Transfer enggak selalu duit saudara. Lama tak duitin KB ini. Apa sih? Transfer kasih sayang. Duit ayo serius. Otaknya mamon. Lah ya tau udah bilang transfer selalu duit. Belum tentu. Sally kebutuhannya apa? Tati tayang. Peluk cium. Saudara. Ya toh, selain itu duit ya perlu kata Sally. Saudara, saya ini ngomong ya praktek loh saudara. Hari-hari saya lagi benar-benar diruncing ya Tuhan. Hati diklidik-klidik sampai, saudara. Tadi siang saya bilang sama suami saya, papi sudah makan. Tadinya bilangnya gini, ada sama cucu, papi sudah makan. Tuhan bilang, gak usah ngomong. Langsung saya ulang. Remedi, papi sudah makan. Senyum saya. Suami saya bilang, sudah. Lumayan. Apapun saudara, nanti enak-enak doa terbilang turun ke bawah. Ngapain saudara? Ujian. Tapi kita harus jadi orang yang melepaskan aura yang baik. Intinya gini, hari-hari ini apapun prosesmu, jangan sertakan kemarahan. Jangan sertakan kekecewaan. Jangan sertakan kepahitan. Nanti apa saudara? Rugi. Apapun itu putuskan untuk aku tetap bersyukur. Yes Tuhan, Engkau sedang mendidikku untuk tetap tersenyum apapun. Sukacita, terima kasih Tuhan. Gono gaya ini ngomongin terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ayo latihan setiap hari kau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada masalah, enggak ada masalah, coba belajar berterima kasih sama Tuhan. Saudara, bahkan yang sakit ya, kalau rajin mengucap syukur dan berterima kasih, sakitmu itu enggak tahan loh saudara.
Makanya saudara harus ngalamin. Muangkel kayak apa? Stop, sadar. Bilang sama jiwamu, waras. Ojo ngamuk. Kalau saya ini udah gak ngamuk saudara. Paling gondok. Karena apa? Kualet sama Bu Nini. Sekarang saya sih gondoan Bu Pulian. Dan saya gak dapat piala soalnya. Oh iya, kemarin tuh lagi nih. Bilang sama mereka yang terima piala ya. Pialanya jangan dibungkus taruh lemari. Tapi taruh di tempat di mana kau sering melihat. Supaya apa? Mengingatkan. Kau harus punya bobot loh ya, punya bobot. Jangan disimpan yang tersembunyi. Taruh di tempat yang terbuka, yang terlihat terus senantiasa. Supaya apa? Mengingatkan engkau. Ya saudara, yang terima-terima punya ikat disembunyikan di lemari soalnya. Karena waktu saya duduk di kamar dia, Tuhan bilang gini, pialanya disimpan di lemari. Oh iya Tuhan. Terus kenapa? Suruh keluarkan. Ditaruh di tempat yang dimana selalu dia lihat. Supaya apa? Mengingatkan dia. Untuk apa? Tidak sepet hatinya. Saudara terkasih, kita perlu setiap hari bersukacita. Yuk belajar. Setiap hari bersukacita. Dan di dalam melewati setiap proses, hatimu harus berdamai dengan siapapun dan apapun. Berdamai. Enggak boleh ada kemarahan, enggak boleh ada kecewa, enggak boleh ada apapun. Pokoknya hatimu tuh harus punya pendamaian terhadap apapun. Supaya apa? Damai sejahtera Tuhan tuh mengalir seperti sungai. Disitulah kekuatanmu saudara. Ini praktek loh saudara, serius, tenang, damai. Justru ketika kau memutuskan dalam kesesakanmu kau damai. Kau katakan nih, aku harus mengalami damai sejahtera Tuhan. Aku harus mengalami. Sambil ngomong itu sambil terus pelan-pelan senyum semakin lebar. Damai sejahtera, nanti damai beneran saudara. Lepas beneran. Dan sikap seperti ini loh saudara, yang dimana tuh menjadi rahasia yang berkenan kepada Tuhan. Terus selebihnya apa? Lakukan kebaikan demi kebaikan, jangan berhenti. Terus lakukan kebaikan demi kebaikan, lakukan. Apapun yang Tuhan taruh di hatimu, lakukan. Belajar taat dalam ketepatan saudara. Karena itu juga yang saya lakukan saudara. Hari-hari ini terus saya lakukan. Ketika Tuhan bilang, harus begini. Saya lakukan, saya nggak usah mikir. Karena saya tahu ini suara Tuhan. Saya nggak memperdulikan perasaan saya. Perasaan nggak penting lah. Pokoknya taat sama Tuhan dan harus dengan sukacita. Bahkan di tengah malam. Jam 1, jam 2, setengah 3 saudara. Apa yang saya lakukan? Saya cuma bilang gini, Tuhan Engkau luar biasa loh. Kau terlalu baik, merayu Tuhan. Dalam tanda kutip. Saya bilang gini, semua Tuhan Kau berikan dalam hidupku. Bahkan tak pernah terpikirkan semua yang Kau berikan. Dan tiba-tiba saya lihat sesuatu yang luar biasa. Awalnya saya mengatakan saja pokoknya keluar dari hati saya bagaimana saya punya pengagungan akan kedahsyatannya, akan semua perkara-perkara ajaib. Dan tiba-tiba apa yang saya perkatakan saya lihat dengan kasat mata saya. Seperti saya nonton bioskop. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, itu yang akan kuberikan kepadamu sesuai apa yang mengalir dari hatimu. Maksudnya gini loh saudara. Kita tuh gak tahu apa yang Tuhan mau kasih ke kita. Tapi kita udah ngomong yang luar biasa. Tapi itu semua tulus loh, bukan nyemoni Tuhan. Bukan. Jangan saudara licik ya, nyemoni. BMW Tuhan. Tuhan tahu manipulasi. Tidak usah sesuatu yang bermanipulasi di hatimu. Yang jujur, yang tulus. Kalau engkau mengagungkan Tuhan, benar-benar kau mengagungkan. Tuhan, karyamu tuh loh luar biasa. Mengalir dari hatimu.
Dan Tuhan bisa mencium bau ketulusan seseorang. Ketika itu dia tulus dan terus ya, lama-lama dia yang gak tahan saudara. Dan dia akhirnya tunjukkan sesuatu pada saya. Kamu tahu, ini loh. Sesuai yang mengalir dari hatimu. Padahal saya gak mikir apa-apa saudara. Saya gak mikir, saya gak terbesit apapun. Mengalir begitu tulus saja. Sampai saya tersenyum. Benar-benar seakan-akan saya udah melihat satu karya yang ajaib kau Tuhan, ajaib. Tapi saya nggak tahu ajaib itu apa. Kenapa? Saya membiasakan di bawah alam sadar saya, di jiwa saya selalu mengalir mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Seandainya saudara mengerti, duduk di kaki Tuhan dan selalu mengungkapkan, Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, aku bangga menjadi hamba-Mu, aku bangga menjadi milik-Mu. Di tengah-tengah saudara sedang mengalami proses apapun, punya keputusan untuk mengeluarkan semua energi yang baik, pengagungan, kemuliaan, syukur, bahkan sesuatu yang spektakuler. Saudara, itu yang membuat Tuhan itu melepaskan perkenanan. Karena di saat kita diuji, hati kita enggak marah. Hati kita enggak punya pikiran-pikiran yang jahat. Walaupun sempat sesaat saya kayak seperti orang lengah. Tapi ketika Roh Kudus mengingatkan saya bereskan dan saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Dan saya itu punya kebiasaan begini, kalau saya sudah salah, ya saya salah. Cara bagaimana saya membuat apa ya, Tuhan itu enggak tahan. Saya akan melakukan jauh lebih. Supaya apa? Supaya Tuhan lihat, saya benar-benar punya penginsafan dan buah-buah penginsafan. Jangan cuma insaf, jangan cuma nyesal. Tapi lakukan sesuatu sampai Tuhan melihat, wow. Ibarat kalau Tuhan minta 2, kita kerjakan 5. Kalau kau mengampuni, bukan sekedar mengampuni, mencintai. Melakukan dan meletakkan korban sesuatu yang sampai Tuhan, wow. Berani meletakkan harga dirimu. Berani meletakkan apapun yang merendahkan engkau. Nah, saudara, saya selalu punya kebiasaan seperti itu. Kalau saya salah, saya akan mengejar bagaimana bisa mempersembahkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan. Nah saudara, cara kita melewati proses-proses yang Tuhan izinkan kita lewati hari-hari ini. Yuk, nikmati proses. Nikmati proses. Jangan tanya Tuhan sampai kapan. Bahkan berkata pada jiwamu, tetaplah setia hai jiwaku. Tetaplah bersyukur, tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Percayalah, pasti akan luar biasa. Saya hari-hari ini diingatkan Roh Kudus. Boleh kita ngomong indah pada waktunya, tapi kita harus bisa meraba. Kalau sesuatu kemenangan sudah dekat, kita jangan bilang indah pada waktunya. Artinya gini, jangan memperlambat dengan kita salah ngomong. Tapi kita perkatakan, pasti ada sesuatu yang dahsyat. Pasti habis ini dahsyat luar biasa. Yang terakhir, jangan ditunggu. Nanti stres. Tuhan kapan? Wis tak puji, wis tak sembah, wis tak ini kabeh-kabeh wis bari Tuhan. Kapan Tuhan? Kok kata datang Tuhan? Lupakan.
Itu tanda kau ikhlas. Lek kan rombol terus nagih, kowe gak ikhlas, pura-pura ikhlas. Contohnya tante itu. Oh wes Tuhan, loh wes berapa hari? Seminggu lebih Tuhan. Loh mana? Kau usah guyang-guyu, ngekil-ngekil. Saya tahu apa yang kau sedang pergumulkan di rumahmu. Tuhan, kok belum? Tanda-tanda ora ono Tuhan. Lah kowe nagih. Enggak ikhlas. Kalau kita ikhlas tuh jangan seperti orang nagih Tuhan. Terus fokus kerjakan sesuatu yang menyenangkan. Nanti satu kali tiba-tiba kau terkejut-kejut, kau terkaget-kaget. Wow, bule ganteng kaya gitu, kata Ente Rekson. Langsung semangat jihad langsung saudara. Indonesia produknya gak kurang ganteng-ganteng loh. Oh berbule ay. Heran aku. Dia gak tahu sama rambut putih itu, padahal Pak Susilo rambutnya putih. Aduh Tuhan Yesus. Ingat saudara yang terakhir, jangan seperti orang menagih hutang. Jalan aja, lewati aja semuanya. Jaga sikap hatimu dan lepaskan semua yang baik sambil berbuat kebaikan. Ojo bejuju hai. Kenapa? Nunggu janji Tuhan. Saudara, apa yang kau lepaskan sesuatu yang baik, yang positif. Jangankan Tuhan ya. Atmosfer ini loh saudara. Akan mengikuti apa yang menjadi apa? Permintaanmu, kerinduanmu. Istilahnya kalau di kita itu pelayanan malaikat. Malaikat ini yang jaga saudara ya. Kan ada banyak macam-macam malaikat. Malaikat yang membuka pintu gerbang finansial, membuka pintu gerbang kesehatan. Banyak saudara. Tapi ketika dilihat, kau tuh selalu melepaskan hal-hal yang positif, bersinar, sukacita. Malaikat gak tahan, dia lapor ke Tuhan, Tuhan. Anakmu satu itu aduh menyenangkan sekali. Kenapa? Dia seperti sinar yang gak pernah redup Tuhan. Gimana kalau kita berkatin? Oh silakan malaikat. Begitu saudara. Ini serius sudah ada pernah kesaksian seperti ini. Malaikat. Ketika ada seseorang saudara, dia mimpi begini. Dia mimpi, saudara dalam mimpinya itu dia melihat malaikat. Tapi dia pada saat itu enggak tahu kalau yang bersinar itu seperti ada orang berjalan. Ini sinarnya terus. Saudara. Dan tiba-tiba malaikat melihat dia. Dan malaikat ini datang kepada Tuhan. Dan saudara terasi, dan ketika malaikat ini memberkati dia, di mimpi itu, memberkati seorang itu di mimpi itu, saudara dia bangun, dia tidak sadar. Tapi ketika beberapa hari kemudian, dia dapat berkat yang dia lihat di mimpi itu. Persis sama saudara. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan dia, bukankah kau mimpi seperti ini? Dan dia bilang, Roh Kudus bilang gini, itu kamu nak. Dan itu malaikat yang mengajukan kepada Tuhan. Wow, langsung dia nangis saudara. Jadi malaikat itu bisa kok ajukan proposal ke Tuhan tuh bisa. Saudara tahu enggak, di kanan kiri kita tuh ada malaikat yang menjaga kita. Makanya lek kau nyeropot ngomel dicatat nih, iki manusia ngomelan. Ojo diberkati. Tapi ketika kau bersyukur, oh ini manusia yang bersyukur dicatat semua. Oh iki dendam, pelit, meleki, dicatat saudara. Oh iki ngangkat perpuluhan, dicatat. Nah, perpuluhan kok dintet itu saudara. Apapun yang kau buat, yang kau lakukan, ada yang mencatatnya. Hati-hati, apalagi Roh Kudus di dalam engkau. Jadi kesimpulannya, pintu-pintu rahasia itu bicara proses-proses. Di balik proses ada sesuatu yang ajaib. Ketika apa? Dilihat hatimu berkenan, hatimu melakukan semua seperti yang Tuhan mau. Di balik masalah ternyata itu ada pintu kemuliaan. Dan saya lihat banyak pintu-pintu saudara. Yang dipersiapkan Tuhan sesuai kebutuhanmu.
Mari saudara, ingat tahun ini adalah tahun supranatural. Tahun spektakuler. Artinya saudara, sesuatu yang tidak biasa, tidak lazim. Tapi engkau harus mengerti, ada proses yang Tuhan mau kau lewati. Hari-hari ini, yuk menjaga sikap hati. Ya, apapun kita mau kebaskan dari kemarahan. Bahkan setiap hari bilang sama Tuhan, Tuhan bersihkan seluruh panca inderaku. Supaya tidak ada virus-virus yang menempel dalam hidupku. Setiap hari ketika saya bangun pagi bilang, Tuhan bersihkan seluruh panca inderaku dan buat aku melihat, mendengar semua yang ilahi. Saya minta. Yang kedua saya bilang apa? Buat hatiku Tuhan dierami oleh Roh Kudus. Dierami oleh Roh Kudus. Jadi apapun itu, aku punya penginsafan. Aku punya hati yang berjaga-jaga. Aku punya keputusan untuk tetap menyembah Tuhan dan bersyukur. Dan apapun itu, aku tetap bisa punya kesadaran semua ada dalam kendali dan rencana-Mu Tuhan. Selalu saya katakan, dua hal itu. Saudara terkasih, ingat, ada pintu-pintu rahasia Tuhan lewat setiap proses. Mari punya reaksi yang benar. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang benar-benar menikmati proses. Menikmati proses apapun itu. Kebaskan kemarahan. Kebaskan salah sangkamu dengan Tuhan. Percayalah Dia Bapa yang baik. Yang tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Dan yang ketiga, ingat, engkau tuh seperti pribadi yang sudah dipertunangkan. Kau harus komitmen apapun yang terjadi. Kau harus konsisten dalam hal-hal yang ilahi. Jangan malah mundur, jangan luntur, jangan tidak setia. Apapun. Saudara, mari di tahun ini ada 2 periode. Di bulan 6 dan di bulan Desember. Artinya seperti kita ini seperti murid saudara. Ada setengah semester, ada 1 semester. Caranya bagaimana supaya kita memastikan di setengah semester saya punya rapot yang baik. Di 1 semester saya punya rapot yang baik. Setiap hari evaluasi dirimu. Setiap hari. Saya seringkali kan bilang, catat kelemahan-kelemahanmu. Dan setiap malam kau tanya Tuhan, Tuhan hari ini emosiku kayak apa ya? Renungkan. Tuhan hari ini egoku kayak apa? Renungkan. Dan nanti engkau harus punya 10 menit saja. Punya waktu untuk merenungkan dirimu dengan Tuhan. 10 menit saja. Diam, tenang. Nanti tiba-tiba ya, Roh Kudus akan memberikan engkau apa? Sebuah pengertian. Sepanjang hari ini, kau tuh begini. Baru yang terakhir, bereskan sama Tuhan. Oke Tuhan, apapun itu saudara, gak usah marah, gak usah capek, gak usah trauma. Tapi bilang gini, oke Tuhan terima kasih. Kau berikan aku pengertian dan aku tetap mau berjuang untuk jauh lebih baik. Mampukan dan jamin aku Tuhan. Setelah itu doa, tidur. Ketika kau bangun, kau luar biasa. Setiap hari bereskan. Dan supaya kau tahu setiap hari kau tuh punya nilai berapa atas hidupmu, atas apapun juga. Ya saudara, coba belajar, praktek. Ya, saudara nanti next saya akan bikin Zoom ya. Gimana sih kita bisa mengevaluasi diri setiap hari dan kita bisa tahu nilai kita tuh berapa dengan Tuhan. Dan perubahan-perubahan apa yang ada pada kita. Kita ini punya value seperti apa? Punya kabut yang bagaimana? Kita ini punya keberanian, punya apa? Masuk ke ruang kudusnya Tuhan seperti apa? Mental kita menghadapi masalah-masalah itu seperti apa? Dan kemenangan seperti apa yang menjadi hak kita? Dalam tanda kutip. Kita ini bisa loh saudara. Mengatakan pada iblis, pada dunia. Bahwa saya adalah orang yang berhak terima sesuatu. Misalkan apa-apa. Kenapa? Karena kau sudah bayar harganya. Makanya saudara kita harus mengerti.
nilai hidup kita itu seberapa. Tanda-tanda engkau sudah punya nilai kehidupan. Apa itu? Buah roh. Perubahan-perubahan karaktermu, sifat-sifatmu, tabiatmu udah beda, gak sama. Selalu setiap bulan, setiap tahun beda-beda. Semakin dewasa, semakin punya penguasaan diri, semakin punya kehambaan, semakin punya apa? Hal-hal yang ilahi semakin apa? Bertambah dan bertambah. Nah, saudara terkasih, sekarang kenali pintu rahasia apa yang Tuhan sedang izinkan kau lewati hari-hari ini. Dan kau punya keputusan, Tuhan, aku mau menikmati semuanya bersamamu. Aku mau sepakat, aku mau percaya. Setelah itu, lihat, setiap hari, bahkan gini, setiap minggu demi minggu, kau akan rasakan sebuah perubahan. Kau gak akan lagi terlihat sumpek. Gak akan terlihat stres. Kau akan enjoy. Ya. Saudara paham sampai di sini? Ya. Mulai praktekkan, saudara. Mulai praktekkan. Saudara perlu memvisualisasikan, perlu mengimajinasikan. Tadi siang saya buka Google, saudara. Saya lihat perbandingan, perbedaan visualisasi dengan imajinasi itu apa. Dan saya melihat beberapa orang-orang yang dia tokoh-tokoh luar biasa. Misalkan contoh seorang pianis, saudara. Saya lupa namanya. Dia itu punya kejuaraan dan ketika dia diwawancarai, dia bilang begini, saya itu cuma punya waktu 7 bulan untuk praktek dengan fisiknya. Tetapi, sebaliknya. Dia bilang ini, saya cuma butuh waktu 7 bulan untuk visualisasikan atau mengimajinasikan apa yang saya mau lakukan dengan bermain piano. Dan prakteknya itu cuma berapa minggu saja. Dan saudara terkasih, dan dia mengatakan, survei membuktikan, kekuatan dengan mengimajinasikan, dengan visualisasi akan mendatangkan fakta nilai yang terbaik. Apa sih visualisasi itu, saudara? Apa sih imajinasi? Itu seperti firman Tuhan katakan, tindakan-tindakan iman. Contoh, saudara yang bisnisnya sekarang lagi seret, mulai belajar. Bisnisku sukses. Sukses, sukses, pasti sukses. Pada saat kau mengatakan di jiwamu, di sel-sel tubuhmu, itu mengalir satu kekuatan. Bahkan di pikiranmu melihat yang sukses. Dan renungkan sukses seperti apa. Dan tujuannya nanti untuk apa ketika aku sukses ini. Harus juga dipersiapkan. Dan saudara terkasih, bahkan ketika engkau sedang mengimajinasikan dengan sangat kuat, engkau bisa tertawa menikmati, wow luar biasa Tuhan, luar biasa. Dan hari-hari ini, saya sedang melakukan kalau saya lagi break, lagi free waktunya, saya arahkan ke situ. Selebihnya saya belajar ini, belajar itu, saya banyak belajar psikologi, belajar yang membekali hidup saya dalam pelayanan. Tapi selebihnya saya mempraktekkan itu. Saya mempraktekkan bagaimana nanti Tuhan memberikan rumah penyembahan. Seperti apa ya, ada ruangan apa. Dan saya menikmati. Dan saya menikmati gini, ketika orang masuk di gerbang udah menikmati hadirat Tuhan. Wow Tuhan, karyamu luar biasa. Saya terus menikmati seluruh keluarga Nafiri adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Semua jemaat suka menyembah Tuhan dan benar-benar orang yang punya keradikalan dengan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar militan dengan Tuhan. Wow. Dan tanpa sadar seringkali saya menangis. Tuhan, terima kasih. Buat apa yang kau buat aku bisa melihatnya. Dan mimpi itu pasti menjadi nyata.
Kerinduan saya yang terakhir adalah saya rindu bangsa saya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Setiap kali katakan itu, saya katakan itu, saya selalu menangis. Tuhan, saya rindu bangsa ini menyembah-Mu Tuhan. Tersungkur menyembah-Mu. Dan saudara, kerinduan saya itu sangat membuat Tuhan berkenan. Saudara terkasih, kembali lagi, setiap kita punya pintu yang berbeda-beda. Ada orang yang Tuhan kasihkan 3 pintu, ada yang 1 pintu, ada yang 3 pintu. Saudara, semua sesuai kapasitas kita. Sesuai kedewasaan kita, sesuai kesiapan kita. Apa itu 3 pintu, 1 pintu? Kebutuhanmu. Kau butuh apa? Mari saudara, yang penting bukan cuma dengar, praktekkan hari ke hari di rumah. Dan ingat, jangan seperti orang yang menagih dengan hutang. Menagih hutang saudara. Tapi lepaskan itu, fokus melakukan jauh lebih apa yang Tuhan suka. Mengerti saudara? Nikmati proses. Mari kita menyembah Tuhan.